Roma pasal 8 ayat 6 sampai 14. Saya akan membaca dari terjemahan Alkitab 2. Kita ikuti dalam hati, demikian tertulis. Roma 8 ayat 6 sampai ayat 14. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Saya senang kembali diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah bulanan GMKI Cabang Medan. Dan kami bersuka cita boleh bertemu bersama saudara-saudara dari forum sekretariat masing-masing, ya, dari seluruh forum yang ada Medan ini. Dan saya juga tadi bisa bicara sedikit dengan ketua baru, ya, Wesley Sembiring. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati saudara bertiga sebagai pemimpin cabang ini untuk mengayomi seluruh bagian dan jajaran yang ada di GMKI Cabang Medan, sehingga kita boleh bersama-sama menuju arah-arahan GMKI untuk menjadi sebuah lembaga kemahasiswaan yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan membawa kemajuan perkembangan bagi seluruh mahasiswa dan anggota GMKI yang ada di Medan ini. Dalam rangka ibadah bulanan ini saya diberikan tema pengorbanan Kristus, pencurahan Roh Kudus adalah reformasi kehidupan orang percaya. Jadi minggu ini kita akan masuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Yesus ke surga hari Kamis yang lalu. Kita rayakan dari 5 peristiwa atau hari besar agama Kristen sudah kita lewati semuanya. Natal, Jumat Agung, baru Paskah, kenaikan, dan terakhir minggu ini Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Lalu setelah itu nanti gereja-gereja kita akan merayakan hari Trinitatis. Hari Trinitatis itu banyak waktu, panjang sekali sampai nanti kembali ke Natal. Artinya 5 besar hari raya besar keagamaan Kristen telah kita lewati minggu depan. Dan pada hari ini kita bicara soal pencurahan Roh Kudus. Dari tema ini sebenarnya hendak disampaikan kepada kita, hidup kita tidak berarti jika tidak dipenuhi roh. Hidup kita tidak akan berreformasi jika tidak ada roh. Berarti supaya hidup kita ada reformasi, ada pembaruan, harus ada roh, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan itu terjadi karena ada pengorbanan Kristus di kayu salib dan mati, lalu bangkit dan naik ke surga. Jadi rangkaian itu adalah satu kesatuan yang akan kita lihat dalam rangka bagaimana kita mereformasi diri kita. Ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga,
dan kita akan diberi Roh Kudus mendampingi, menyertai kita. Dan ketika roh itu ada dalam diri kita, maka terjadilah kehidupan yang mengalami reformasi. Jadi tidak ada terjadi reformasi dalam diri kita, tidak ada terjadi pembaruan dalam diri kita jika bukan karena Roh Kudus. Sebaik apapun usaha kita untuk membarui diri kita, untuk membuat kita menjadi sesuatu yang baru, jika tidak ada kekuatan roh, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, ada beberapa hal penting yang akan kita gumuli dari tema hari ini. Apa itu? Yang pertama, pengorbanan Kristus dasar reformasi kehidupan. Jadi pengorbanan Kristus menjadi dasar reformasi kehidupan. Itu bisa kita baca ayat yang ketiga dan keempat, karena itu dasar reformasi pengorbanan Kristus itu. Saya baca untuk kita ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi ada yang tidak mungkin terjadi dengan tuntutan hukum Taurat, tapi Allah telah melakukannya dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Ini sungguh luar biasa. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa membebaskan seseorang atau menuntut hukum Taurat murni kita lakukan tanpa Allah mengutus anaknya menjadi daging, menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Bahkan dia dijadikan berdosa, menggantikan kita yang berdosa. Sejatinya orang yang berdosa mati, tapi Yesus gantikan manusia berdosa itu dengan menimpakan dosa manusia ke dalam dirinya, sehingga dia mati di Golgota. Lalu ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Jadi kita yang hidup dalam kedagingan, sejatinya kita tidak mau hidup dalam roh, maka Yesus menggantikan bagian kedagingan itu yang sejatinya harus mati, supaya kita mampu hidup dalam roh, supaya kita bisa diselamatkan. Maka pembaruan terjadi dasarnya pengorbanan Kristus. Jadi tidak mungkin kita mengalami pembaruan, perubahan yang radikal dalam diri kita tanpa ada manusia Yesus yang rela mengorbankan dirinya mati di Golgota. Ini dasar yang bagian pertama yang perlu kita renungkan dan gumuli. Maka bersyukurlah hari ini kita bisa berkumpul di ibadah bulanan ini dalam rangka bagaimana kita melihat pengorbanan Kristus itu sebagai dasar pembaruan kita nanti sebagai mahasiswa atau sebagai anggota GMKI yang akan bergumul untuk mewujudkan cita-cita GMKI di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan Kristus menyediakan dasar bagi kita untuk mengalami hidup baru. Saya ulangi, pengorbanan Kristus menyediakan dasar bagi kita untuk mengalami hidup baru. Jadi Yesus yang mau berkorban itu menjadi dasar bagi kita untuk mengalami hidup baru. Jadi kalau seandainya Yesus tidak mau mati di Golgota, tidak mau menggantikan kita yang berdosa ini untuk dihukum mati, maka kita semua yang berdosa adalah yang pertama mati, yang akan dibawa dalam penghukuman dan dimasukkan ke neraka jahanam. Tetapi karena dia mau menggantikan kita, maka sejatinya haruslah kita mengalami pembaharuan atau mengalami hidup baru
atau mengalami perubahan-perubahan dalam tata cara berpikir, tata cara kerja, dan tata cara bertindak. Artinya kalaupun kita sekarang mengalami pengorbanan, kita mengorbankan waktu datang ke PKM ini, kita mengorbankan waktu untuk bisa berkumpul dengan ibadah bulanan ini, kita mengorbankan uang, mengorbankan dana, mengorbankan kuliah sementara supaya datang berkumpul di tempat ini, itu tidak seberapa dibanding kematian Yesus di Golgota. Kita belum ada yang mati gara-gara ikut GMKI. Ada yang mati mengikuti GMKI? Gak ada. Mungkin mati rasa bisa saja, tapi kalau mati secara manusiawi belum ada ya. Belum ada orang masuk GMKI mati. Kalau ada orang masuk GMKI mati, berarti ada sesuatu yang tak beres gitu. Orang yang masuk GMKI itu yang dimatikan ialah kedagingannya, yang dimatikan ialah selfish, egoismenya, tapi yang dibangun ialah persaudaraan yang rukun. Yang dibangun ialah hidup mengalami kesatuan dengan organisasi lain. Sehingga saya katakan tadi sama Ranto dan sama Wesley, bagaimana kita menjadikan GMKI ini sebagai sarana menuju sukses di masa depan. Kita mungkin belum melihat sukses di sini karena kita masih anggota GMKI. Coba bayangkan nanti 10 tahun yang akan datang, kalian sudah ada di birokrat, sudah ada pengusaha, sudah ada konglomerat, atau sudah ada pendeta, lalu kalian bersinergi membangun gereja, membangun masyarakat, karena kalian sudah kenal selama di PKN cabang Medan ini, maka apalah indahnya persekutuan hari ini. Mungkin di sini kita sering gontok-gontokan, tapi 5-10 tahun yang akan datang kita bukan lagi orang gontok-gontokan, tapi orang yang memberi dampak di kehidupan nyata. Karena kita memberi pengabdian kita dan pengorbanan kita sama seperti Yesus telah mengorbankan dirinya. Jadi pengorbanan Kristus itu adalah dasar kehidupan kita mengalami hidup baru. Tidak mungkin terjadi pembaruan dalam dirimu jika tidak masuk dalam organisasi ini. Pembaruan itu sedang berproses, berjalan sekarang dan menuju masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang hendak kita renungkan dari tema ini ialah pencurahan Roh Kudus, kuasa untuk hidup baru. Pencurahan Roh Kudus, kuasa untuk hidup baru. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk memampukan kita hidup baru. Hidup baru tidak bisa kita kerjakan tanpa Roh Kudus. Di awal tadi sudah saya katakan. Kalau kita baca teks ini, jika engkau hidup dalam daging, jika engkau hidup dalam daging, maka. Itu kalimatnya. Tapi jika engkau hidup dalam roh, maka. Hidup dalam daging, maka engkau akan mati. Tapi hidup dalam roh, maka engkau akan hidup. Menjadi anak Allah, itu yang paling tinggi. Kalau engkau hidup dalam roh, engkau menjadi anak Allah. Diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Tetapi kalau kita hidup dalam daging, engkau akan menuju kebinasaan, kehancuran. Nah makanya supaya terjadi pembaruan hanya melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup baru. Tapi jangan salah tafsir. Kalau sekarang saya misalnya mau hidup baru, katanya kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus maka kehidupan saya baru. Maka saya mengganti orang tua saya, mengganti pacar saya, mengganti kampus saya. Bukan gitu baru. Kita tetap punya orang tua yang sama, punya kampus yang sama, punya pacar yang sama, punya pengurus yang sama, tapi tindakan kita yang baru, kata-kata kita yang baru, sikap kita yang baru. Yang selama ini misalnya pikiran negatif, piktor kan, pikiran kotor diganti dengan pikiran bersih, pikber kan gitu kan. Jadi bukan lagi piktor. Sorry ya kalau ada namanya Victor, bukan itu maksud saya, hanya singkatannya itu. Nah itu yang perlu. Jadi pencurahan Roh Kudus akan membuat kita baru. Jangan sebaliknya, pencurahan Roh Kudus membuat kita berantakan. Jangan.
Dulu waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, ada 15 bahasa di tempat mereka berkumpul, tapi ketika Roh datang, maka mereka mengerti 15 bahasa. Ada orang berbahasa Arab, berbahasa Afrika, berbahasa Amerika, berbahasa Batak, atau berbahasa Yunani. Semua orang bisa mengerti tanpa melalui alat. Sekarang kan melalui alat kan di kuping ya. Tanpa melalui alat itu, semua orang bisa mengerti bahasa. Karena Roh Kudus datang ke hati, turun ke dalam hati pikiran kita. Berarti pencurahan Roh Kudus itu membuat kehidupan yang saling mengerti. Saya mengerti bahasa kalian, saya mengerti tindakan kalian, saya mengerti problema kalian dan sebagainya. Tapi sekarang banyak orang yang pencurahan Roh Kudus membuat bahasa itu tak bisa dimengerti. Iya kan? Ada berdoa bahasa roh katanya, tapi tidak dimengerti oleh siapapun. Ini bahaya. Maunya pencurahan Roh Kudus membuat kita mengerti satu dengan yang lain, bukan semakin terpecah-pecah. Maka kata Paulus, kalaupun engkau berkarunia bahasa roh, boleh, tidak dilarang. Tapi harus ada yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Kalau saya katakan misalnya saku kurata, artinya dompetku kosong, kan itu kan. Kalau saya katakan misalnya sandal jepit, artinya kakiku bersandal jepit, boleh. Tapi kalau tidak ada yang bisa menerjemah, apa kata Paulus? Pergilah ke kamarmu, boleh berbahasa sebebas apapun. Karena apa? Tuhan mengerti bahasamu. Bukan apa yang kau ucapkan, mengerti bahasamu. Tanpa kau ucapkan pun Tuhan mengerti. Intinya ialah pencurahan roh jangan membuat kita terpecah, tapi pencurahan roh membuat kita punya kuasa hidup baru, mengerti sesama kita, peduli sesama kita. Apa gunanya saya mengatakan aku hidup dipenuhi roh, tapi saban hari curiga sama orang, saban hari berkelahi dengan orang, saban hari curiga dengan sikap-sikap orang. Itu namanya bukan dipenuhi oleh roh, tapi dipenuhi oleh kedengkian dan persoalan. Itu bukan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, reformasi kehidupan hanya terjadi ketika kita hidup di dalam Kristus. Reformasi kehidupan bisa terjadi ketika kita hidup di dalam Kristus. Kalau dikatakan tadi dalam ayat yang ke-14, saya baca untuk kita. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi reformasi terjadi ketika kita hidup di dalam Kristus. Artinya apa? Tidak mungkin saya mengalami perubahan atau reformasi jika saya bukan anak Allah. Kalau saya ini masih anak dunia, berarti saya dipenuhi dengan kedagingan, tindakan saya dipenuhi dengan kedagingan, pikiran saya dipenuhi dengan kedagingan, maka sulitlah kita mengalami perubahan. Tapi kalau kita sudah menjadi anak Allah, tunduk pada kehendak Allah, tunduk pada perintah Allah, tunduk pada firman Allah, maka kita mau dibaharui. Tapi selama kita tidak mau menerima firman untuk membaharui kita, tidak mau menerima Kristus membaharui kita, nonsen itu reformasi. Jadi reformasi, reform, berarti kita sudah punya bentuk formula diri kita. Lalu datanglah Kristus mereform, mengulang bentuk dalam diri kita. Berarti ada sesuatu yang baru yang diformulasi oleh Kristus melalui firman-Nya, melalui rohnya, melalui kehadirannya di dalam hati kita. Inilah yang penting. Jadi formulasi itu baru ketika ada reform melalui Kristus. Inilah yang menjadi poin penting dari tema renungan kita malam ini. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang harus dilakukan oleh kita anggota GMKI Cabang Medan ini agar hidup kita dipenuhi roh sehingga mengalami reformasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita kerjakan? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama,
kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ayat yang ke-6 dan ke-8 dikatakan begini. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita menurut daging, maka kita menuju maut. Tetapi kalau kita menurut roh, maka kita menuju hidup dan damai sejahtera. Maka sebagai anggota GMKI, utamakanlah hidup menurut roh. Utamakanlah hidup menurut pikiran Tuhan, bukan menurut daging, bukan menurut pikiranku atau menurut kehendak dunia ini. Ini yang pertama, supaya terjadi pembaharuan dalam diri kita, supaya terjadi reformasi dalam diri kita, maka hiduplah di dalam roh. Bagaimana cara hidup dalam roh? Berarti kita harus punya kehidupan berdoa setiap hari dan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mungkin saudara-saudara karena kesibukan di kampus atau mengerjakan tugas atau pekerjaan lain sudah malas sekarang baca Alkitab. Nah, karena malasnya kita baca Alkitab, sekarang LAI telah menggelontorkan program baru namanya Gebada, Gerakan Baca Dengar Alkitab. Nanti buka di Play Store atau aplikasi Store, download Gebada, Gerakan Baca Dengar Alkitab. Itu nanti di situ akan ada download beberapa model bacaan Alkitab, ada 25 menit, ada 40 menit, ada 60 menit dan ada 85 menit. Terserah. Kalau kita pilih yang terendah 25 menit satu hari mendengar firman Tuhan, maka akan dibagi nanti 25 menit, maka dia akan bagi 15 menit dia akan mendengar perjanjian lama, 7 menit perjanjian baru, dan 3 menit mendengar Mazmur. Jadi 25 menit kita dengar Alkitab setiap hari. Download nanti di Gebada. Jadi orang yang setiap hari mendengar firman, merenungkan firman, itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam roh. Tapi kalau kita mengatakan aku ini manusia hidup dalam roh, tapi di kamarnya tidak pernah berdoa, Alkitab pun tidak ada, di Play Store-nya pun tidak di-download, di handphonenya pun tidak ada download Gebada, nonsen itu. Diragukan dia hidup di dalam roh. Biasanya orang yang hidup dalam roh, dia adalah orang yang energik. Dimulai dari kamarnya. Kalau kamarnya harum, rapi, itu ciri-ciri orang yang hidup dalam roh. Tapi kalau kamarnya berantakan, dari menuju kamarnya kita begini baru 2 meter sebelum sampai, gitu kan, kita mau putar balik. Gimana caranya hidup dalam roh? Tahan dia hidup di situ, ngeri itu. Maka mulailah orang-orang GMKI itu orang yang hidup baru. Mulailah besok bersihkanlah kamar mandi, kamar tidur, bersihkanlah, cucilah selimut, cucilah semuanya supaya hidup baru dengan aroma baru. Kan itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Dalam ayat yang ke-9 begini, namun kamu tidak akan hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak punya hubungan dengan roh, dengan Allah, dengan Kristus, kita tidak punya kemampuan membarui diri. Tetapi kalau kita punya hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah melalui bacaan tadi, bacaan Alkitab, melalui doa, melalui pujian kita setiap hari, maka yakinlah kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan diberkati usaha kita, diberkati studi kita. Kita nulis paper, langsung dosennya senyum, wah keren kali papermu ini, langsung dikasih nilai. Kalau kita mau janji bertemu dosen, tidak arah-arah merintah. Kadang-kadang kan kita janji, kapan kita bertemu Pak? Jam 9.30. Kita tunggu sampai jam 11.30 tidak datang. 13.30 enggak datang. 15.30 enggak datang. Akhirnya datang WA, maaf ya, saya ada tugas tiba-tiba. Itu.
Kalau sudah berkenalan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, janji 9.30, jam 8 sudah di situ dosennya. Wah, ayo sini, sebelum saya pulang, ada pertemuan kita, ayo sini, begini. Selesai kan? Cepat urusannya. Bisnis kita cepat, proposal kita cepat, paper kita cepat. Kalau hubungan kita dengan yang maha kuasa dekat. Tapi kalau hubungan kita dengan yang maha kuasa tidak dekat, bagaimana yang maha kuasa itu mengatur jalan hidup kita damai sejahtera? Tuhan mengatur jalan hidup kita kacau balau. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, apa yang mau dikerjakan supaya kita mengalami pembaruan? Milikilah, jalinlah hubungan yang erat dengan Allah. Yang ketiga, matikan perbuatan daging. Jangan orangnya matikan, perbuatan dagingnya. Kalau orangnya dimatikan nanti kita antar lagi semelingkar kan. Tapi perbuatan dagingnya, sikapnya yang tidak baik. Maka kalau ada orang berdosa, tindakan dosanya kita benci, tapi orangnya jangan. Kan gitu kan. Kalau kita mau benci orang berdosa, semua kita ini orang berdosa, bencilah kita sama kita. Waduh, kacau balau, nggak jadi GMK ini. Tapi sikapnya, karakternya yang tidak baik itu kita harus benci. Tapi kita mengasihi orangnya sembari kita memperbaiki karakter dan sikapnya. Itulah yang kita perlu matikan. Matikanlah perbuatan daging itu. Yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dari tema ini, sehingga kita pulang nanti tidur nyenyak sambil kita mendapatkan inspirasi baru untuk melanjutkan tugas kita sebagai mahasiswa atau sebagai anggota GMK ini. Apa yang harus kita renungkan? Yang pertama, pahamilah secara mendalam tentang pengorbanan Kristus. Pahami. Kalau kita ikut beribadah ke gereja, pahamilah pengorbanan Kristus. Apalagi kalau kita nanti mengikuti perjamuan kudus ya. Banyak orang mengikuti perjamuan kudus sepele. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengikuti pengorbanan Kristus dalam perjamuan kudus, setelah dimulai ibadah perjamuan kudus, bayangkanlah dirimu digantikan oleh Yesus mati di Golgota. Sehingga ketika kita menerima roti dan anggur, kita menerima secara nyata di dalam roti dan anggur itu ada tubuh Kristus menguatkan tubuh kita melawan kefanaan dunia. Dan ketika kita meminum anggur, kita memasukkan darah Kristus ke tubuh kita untuk menghapus darah kotor kita, menghapus dosa kita. Sehingga ketika kita meminum anggur itu, kita telah dibaharui. Pahamilah pengorbanan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi setiap hari, ya Roh Kudus pimpinlah hidupku. Berarti yang memimpin kita sekarang bukan lagi dunia ini, bukan lagi diri kita, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga memimpin berarti dia membimbing, mengarahkan untuk membarui sikap tindak tanduk kita. Yang ketiga, yang terakhir, reformasi hidup secara nyata. Reformasi hidupmu secara nyata. Jangan asal kata, mulai hari ini saya akan setia ber-GMKI. Tiba kegiatan enggak datang. Mulai hari ini saya harus setia datang ke PKN, dipanggil nggak datang. Itu namanya panas-panas tai ayam gitu. Nggak setia. Tapi kalau kita sudah mengatakan aku mereformasi diriku dalam tindakan nyata sebagai mahasiswa, sebagai anggota GMKI, tunjukkanlah kita sebagai orang yang berkomitmen menjadi pelopor pembaru diri, pelopor pembaru gerakan melalui kehadiran kita di setiap event-event yang dilakukan oleh GMKI, baik cabang, baik di komisariat kita masing-masing. Ini menjadi motivasi kita untuk membarui bagaimana pengorbanan Kristus, pencurahan Roh Kudus itu menjadi reformasi, membarui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini telah kami dengar dan diuraikan dari Roma 8 ayat 6 sampai 14. Tetapi kami yakin bahwa uraian ini tidak akan berhenti di sini. Roh-Mu yang kudus akan memberi kami pendalaman-pendalaman sehingga pengorbanan Kristus itu kami pahami secara mendalam dan kami memberi diri kami
dipimpin oleh Roh Kudus, dan tindakan kami mengalami tindakan pembaruan, sehingga nyatalah bahwa kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.